Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai? Absen dulu ya. Hari ini siapa yang tidak masuk? Oh, alhamdulillah masuk semua. Hari ini pembelajaran kita bertema tentang mukjizat dan kejadian luar biasa. Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama 3.3.1, peserta didik mampu menjelaskan pengertian mukjizat dan contohnya. Kemudian yang kedua 3.3.2, peserta didik mampu menjelaskan hikmah, mukjizat, dan kejadian luar biasa lainnya seperti karomah, ma'unah, dan irhas. Ibu memiliki sedikit motivasi yang berhubungan dengan tema kali ini, yaitu kita harus percaya bahwa Allah itu ada dan Allah itu bersama dengan orang-orang yang dekat dengannya. Langsung saja ya. Pembelajaran kali ini Ibu ingin kita berdiskusi tentang contoh-contoh mukjizat, kemudian tentang hikmah mukjizat itu apa, terus karomah, ma'unah, dan irhas itu yang dimiliki oleh siapa, persamaannya apa, perbedaannya apa. Di sini udah Ibu tulis. Kelompok 1 itu Nabi Nuh, kelompok 2 itu Nabi Muhammad, dan kelompok 3 Nabi Musa. Langsung ya, berdasarkan tempat duduk aja dibagi, jadi satu kelompok 10 orang mengisi yang tadi Ibu jelaskan. Kemudian sebelum mengerjakan tugas itu, Ibu akan sedikit menjelaskan tentang pengertian mukjizat. Pengertian mukjizat menurut bahasa adalah sesuatu yang melemahkan atau mengalahkan. Sedangkan menurut istilah, mukjizat adalah sesuatu yang dimiliki oleh Rasul. Kejadian yang luar biasa yang berisi tentang kebenaran bahwa Rasul itu adalah utusan Allah dan tidak ada siapapun yang dapat menirunya. Mukjizat itu tidak dapat dipelajari, datang tidak seketika, dan tidak dapat direncanakan. Kemudian, fungsi dari mukjizat itu ada 3. Yang pertama, untuk melemahkan dan mengalahkan lawan yang menentang dakwah para rasul. Yang kedua, sebagai pembenar bahwa Rasul benar-benar utusan Allah. Yang ketiga adalah sebagai bukti bahwa risalah yang dibawa oleh Rasul adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada dua macam mukjizat. Yang pertama itu mukjizat kauniyah, yang kedua mukjizat akliyah. Mukjizat kauniyah adalah mukjizat yang berasal dari panca indera, yang dapat dilihat dengan panca indera. Contohnya itu pada Nabi Musa. Tongkatnya bisa berubah menjadi ular, kemudian membelah lautan. Sedangkan mukjizat akliyah itu bisa dipikirkan dengan akal. Contohnya itu mukjizatnya Nabi Muhammad, yaitu Al-Quran. Oke, sekarang bisa dimulai, dibuka bukunya, dirangkum sedemikian mungkin yang paling singkat. Waktunya hanya 15 menit, nanti perwakilan ada yang maju. Ya, waktunya selesai.
Dari ketiga perwakilan tadi, Ibu memberikan poin penting yang harus kita ingat, bahwa mukjizat itu adalah pertolongan yang diberikan oleh Allah kepada hambanya yang benar-benar dekat dengannya. Tidak semua orang itu mendapatkan mukjizat, hanya orang-orang pilihan. Dan dari ketiga mukjizat yang ada di depan ini Nabi Nuh yang menceritakan bahwa pada saat itu beliau tidak dipercayai oleh kaumnya dalam berdakwah. Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat kapal di tebing yang tinggi. Setelah itu Allah mengirimkan badai yang sangat lebat, kemudian kaumnya terbawa oleh badai tersebut, banjir bandang. Kemudian yang kedua adalah Nabi Muhammad SAW. Beliau diragukan atas kenabiannya oleh kaum kafir. Maka dari itu Nabi Muhammad membuktikannya dengan diberikan mukjizat dapat membelah bulan. Selanjutnya adalah yang ketiga, Nabi Musa. Waktu itu Nabi Musa dikejar-kejar oleh kaum kafir yang bernama Raja Firaun beserta tentaranya. Nabi Musa diberikan tongkat yang bisa berubah menjadi ular, kemudian dapat membelah lautan untuk menyelamatkan diri dari Raja Firaun. Ada yang ditanyakan? Tidak? Sudah cukup mengerti? Oke, selanjutnya hikmahnya itu adalah kita harus beriman kepada Allah dan bertakwa kepadanya. Yang kedua, pertolongan Allah memang ada bagi hambanya yang dekat dengannya. Selanjutnya, apa itu karomah, apa itu ma'unah, dan apa itu irhas. Ma'unah itu dapat dimiliki kepada orang mukmin yang mengatasi sesuatu kesulitan. Sedangkan karomah itu diberikan kepada para wali. Sedangkan irhas itu adalah orang yang menerima kerasulan, namanya irhas. Sekian dari penjelasan dari Ibu. Mudah-mudahan sangat bermanfaat buat kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.